Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah itu. Pada pagi hari ini, yaitu pukul 2:30 dini hari ya, katakanlah setengah 3 malam, saya mencoba menjawab sebuah pertanyaan salah seorang Abu Fikri lovers dari kalangan sahabat saya sendiri. Beliau mempertanyakan surat Qaf, surat nomor 50. Ya. Nah, pada ayat 16 itu Pak Abu Fikri ada kalimat yang berbunyi begini. Wa nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami itu artinya ya Allah tidak nyata, melainkan nyata Rasul. Sekali lagi, Allah tidak nyata, melainkan nyata ya pada Rasul. Jadi Allah dan Rasul itu satu kesatuan. Satu tidak bisa dibedakan, satu tidak bisa dipisahkan, dan satu pun tidak boleh disamakan. Nah, jadi Rasul dengan Nabi itu beda. Kalau Allah gaib, Rasul gaib. Biar Rasul itu nyata, maka Rasul diberi tubuh, badan jasad atau casing. Nah, casing itulah yang disebut dengan an-nabaun alias Nabi, atau yang membawa Rasul itu dalam dadanya. Hal ini hanya terjadi pada Nabi Muhammad bin Abdullah, tidak terjadi pada nabi-nabi lain. Kalau nabi-nabi lain itu ruhnya ya sama dengan ruh kita. Kalau Muhammad bin Abdullah, ruhnya adalah Rasul, wujud serta Allah. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan. Apa maksudnya Pak Abu Fikri? Dan kami itu sangat dekat, paling dekat, terdekat kepada mereka atau pada dia. Lebih dekat daripada urat leher, nadi. Apa maksudnya? Nah, itu adalah bahasa Allah dan Rasul untuk mempermudah kita paham, untuk mempermudah kita mengerti. Sejatinya kata akrabu, terdekat, sangat dekat, terdekat, paling dekat, bahkan lebih dalam dekatnya, itu juga tidak sebanding dengan kenyataan. Ya, tidak sebanding dengan kenyataan. Kenapa saya katakan seperti itu? Baik, kita uji ya. Kita ini sebenarnya tidak ada, saudara. Tidak ada. Keberadaan kita ini kita katakan ada hanya berdasarkan fakta yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan, berdasarkan akal fikir kita. Itu. Ya, fakta yang kita lihat, kita dengar, berdasarkan akal fikir kita. Tetapi dalam pandangan akal fikirnya Allah dan Rasul, tidak ada kita ini. Nah, ini bukan omon-omon, bukan cerita-cerita atau dongeng-dongeng. Ada faktanya. Bisa kita telusuri secara ilmiah loh. Oke, kita mulai. Kita bersuara, kita berkata, kita bergerak dengan tubuh, bukan? Ya, dengan tubuh. Nah, pertanyaannya, tubuh itu kitakah yang membuatnya atau Allah? Kitakah yang menjadikannya atau Allah? Ya, jawabnya Allah lah, bukan kita. Nah, artinya pada poin ini kita tidak ada. Tidak ada kita. Ya kan? Tidak ada. Nah, kemudian kita biasa mendengar, biasa melihat, biasa mencium, bersuara, berkata, merasa, berpikir di otak. Kita kira itu adalah kita. Ya. Kita kira itu adalah kita. Ternyata bukan kita, saudara. Bukan. Tetapi ruh Allah.
Nah, ini terbuka rahasianya oleh Allah dan Rasul pada kitab Quran surat Sajadah ayat 9. Coba lihat di situ. Summa sawwahu wa nafahu fihi miruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuh itu loh kandungan emaknya. Casing ini aku tiupkan ruhnya. Nah, atau dalam bahasa lain, aku tiupkan roh aku ke dalam tubuh itu. Nah, ruh itulah yang mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, bersuara berkata di lidah, merasa di hati, berpikir di otak. Ruhku, ruh Allah. Tidak ada kita. Nah, jelas bukan? Ya jelaslah. Poin pertama kita tidak ada, poin kedua juga kita tidak ada. Kita hanya ada karena kita merasa ada. Itu pun berdasarkan akal fikir kita, bukan berdasarkan akal fikirnya Allah. Ini kalau kita berbahasa manusia ya. Nah, nanti jangan pula dituntut saya, oh berarti Allah punya akal fikir ya Pak Abu. Tidak begitu. Tapi ini untuk mempermudah paham. Nah itu dia. Nah, setelah kita merasa, oh iya berarti di poin pertama aku tidak ada, di poin kedua pun aku tidak ada. Nah, sekarang aku bertanya kepada Engkau ya Allah. Nah, inilah pertanyaan saya sewaktu umroh yang kedua di depan Ka'bah itu. Secara syariat ya, tapi secara hakikat saya bertanya kepada Dia di dalam keberadaannya pada diri saya. Nah, kalau begitu ya Allah, ya Rasulullah, kapan saya bisa mengatakan saya ada? Kapan? Nah, di situ dijawab oleh Allah. Abu Fikri, pada tubuhmu yang satu itu terdapat 3 hak, 3 kewajiban yang tak boleh engkau sia-siakan, engkau abaikan. Bahaya loh. Apa itu ya Allah? Apa itu ya Rasulullah? Nah, dijawab. Pertama, ada hak ketuhanan. Kedua, ada hak hamba. Ketiga, ada hak hewan, jin, iblis, setan. Nah, kamu berada di tengah-tengah. Urusanmu yang terbaik adalah urusan yang di tengah-tengah sebagai hamba. Ini contoh kata Allah. Via Rasul ya, terasa di hati saya bahasa itu. Seketika engkau pergi keluar rumah, engkau bekerja, engkau berbuat berkarya, itu engkau itu benar, tetapi hasilnya adalah uang. Engkau belikan rumah, kendaraan, pakaian, makan minum, engkau sekolahkan anakmu, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, jadi sarjana, kemudian dia bekerja, dapat uang lagi. Nah, seketika anak itu tidak membalas budi, tidak membalas jasa, engkau tidak boleh tersinggung. Kenapa? Karena uang yang engkau berikan kepadanya untuk mendapatkan fasilitas itu adalah rezeki dari aku. Rezeki dari aku melalui engkau. Ingat, rezeki dari aku melalui engkau. Jangan engkau mengklaim, engkau katakan rumah itu aku yang beli, kendaraan itu aku yang beli, pakaian itu aku yang beli, makan minum itu aku yang beli, fasilitas aku yang beli, menyekolahkan kamu aku yang membiayai. Jangan mengatakan kata itu. Karena itulah hak ketuhanan, hak kerasulan. Ar-Razzaq itu adalah saya, kata beliau, bukan kamu. Nah, kalau engkau bisa mempertahankan itu, maka benarlah engkau sebagai hamba. Tapi kalau engkau mengklaim itu,
engkau bukan lagi hamba, tapi sudah jatuh ke hak ketiga. Hewan, jin, iblis, setan. Nah, jadi kita hanya bisa mengatakan kita itu ada seketika bangun tidur, ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil, kemudian tukar baju, sholat, sarapan, bekerja, memberikan hak-hak Allah bagi kaum dan umat, terutama anak, istri, keluarga, kaum kerabat. Itulah kita. Boleh. Aku yang buang air di kamar mandi, boleh. Aku yang sholat, boleh. Aku yang makan minum, boleh. Aku yang bekerja, boleh. Aku yang tidur, boleh. Kalau Allah tidak semua itu. Jadi engkau hanya boleh mengatakan engkau ada pada posisi hamba. Tidak boleh engkau mengatakan engkau ada pada posisi hak ketuhanan. Termasuk saya ceramah ini. Tidak boleh saya katakan sayalah yang berceramah. Saya memberikan info kepada semua kaum dan umat melalui video saya. Tidak boleh. Ini secara hakikat ya. Kenapa? Suara kata yang saya sampaikan pada pagi hari ini bukan suara saya, bukan kata saya. Kan sudah dibilang tadi, tubuh badan jasad itu bukan kita punya. Ruh apalagi. Jadi tidak boleh. Kita hanya pelakunya saja. Kita adalah bagian daripada keberadaan kehendak Allah dan Rasul dalam menyampaikan suara kata kebaikan ini. Maka ceramah ini akan bagus ya, bagus Allah lah. Akan jelek, itu baru bolehkah saya katakan itu saya. Karena Allah tidak pernah jelek. Kalau jelek itu saya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa kita mengklaim. Itu. Kenapa? Karena itu keluar daripada suara hawa nafsu yang mungkin tidak terkontrol dengan kebaikan dan kebenaran menurut Allah Rasul. Makanya Allah katakan semua yang baik dan benar itu daripada aku. Semua yang buruk-buruk itu daripada kamu. Dalam hal ini boleh kita klaim ya, kalau yang buruk-buruk ya, kalau yang baik-baik jangan. Itu saudaraku. Bahkan Allah sendiri pernah mengatakan kita adalah dia. Pernah loh. Dalam sebuah firman-Nya dia berkata, "Wa ma ramaita iz ramaita, walakinal ramah." Bukan kamu yang melempar seketika kamu melempar, tetapi akulah yang melempar atau Allah lah yang melempar. Sudah jelas kita yang melempar, kita yang melantingkan batu, kita yang melakukan perbuatan real adanya seperti ceramah hari ini. Tapi kata Allah tidak, itu aku. Jadi bukan hanya kita saja. Kalau kita tidak boleh mengklaim aku adalah Allah, tidak boleh. Biar dia mengatakan kita adalah dia, tidak apa-apa. Silahkan, itu hak dia. Kita hanya menerima sebagai hamba. Begitu Bapak sang penanya. Jadi bukan sekedar dekat leher, tapi keberadaan tubuh, badan jasad, bahkan ruh kita tidak kita kecuali dia. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.